Jadi guys, ini udah mulai masuk ke arah penatapan ya. Jalanan udah mulai nanjak, udara makin dingin, dan vibes-nya tuh tenang tapi sedikit mistis gitu. Tapi justru di situ serunya, touring kita nggak tahu kejutannya apa yang nunggu di depan. Nah guys, pas aku lagi hirup udara segar nih ya, tiba-tiba ada angkot yang mepet ke arah aku. Dan sumpah ya, aku nggak sempat rekam karena udah takut banget. Aku langsung matiin kamera dan tancap gas. FYI, di Medan itu bukan setan yang ditakutin, tapi begalnya teman-teman. Kan gak lucu ya lagi touring, enak-enak, motornya malah diculik. Masuk ke angkot boy, ada-ada aja emang. Ya kurang lebih 1 jam perjalanan lah ya. Jadi istirahat dulu sambil dinginin mesin motor. Ini di depan Mickey Holiday teman-teman. Rame banget sih tapi suasananya adem banget. Pas aku cek si Blue, ternyata bannya kurang angin guys. Dan rasanya kayak miring kanan kiri gitu waktu pas di jalan. Nah aku cek nih ya kan. Ya ampun, ternyata kenapa aku dong. Aku lupa videoinnya, tapi FYI ini ban tubeless guys. Jadi aman lah ya, selama nggak dicabut pakunya, tapi tetap aman. Deg-degan sih emang. Oke, sekarang kita lanjut lagi dan ke arah kota ya guys ya. Let's go. Nah, di sini kita udah masuk ke wilayah Brastagi, kota kecil di Tanah Karo yang terkenal banget sama udara dingin dan buah-buahnya. Di sini tuh semuanya serba fresh, dari stroberi, jeruk, sampai udaranya juga. Banyak orang Medan yang kabur ke sini tiap weekend cuma buat ngadem dan healing. Sampai juga kita guys, AC gila coy. Setelah banyak ini ya, drama ya di bawah ya. Brastagi tuh kayak tempat perantara antara dunia panas dan dunia dingin guys. Di bawah tadi masih gerah banget, tapi begitu naik dikit aja langsung ketemu kabut yang bikin adem. Banyak yang datang ke sini tuh bukan cuma buat wisata, tapi buat ngeriset kepala karena tiap tikungan, tiap bukit tuh kayak ngasih napas baru buat kita. Jadi selama road trip ini asikin aja guys. Jadi hari ini kita udah sampai di SPBU terakhir ya teman-teman ya. Kalau kalian capek ya guys, kalian bisa mampir aja beli keripik atau roti-rotian. Lumayan kan buat ganjal perut sama pendingin kepala. Touring itu bukan soal balapan, tapi perjalanan teman-teman. Dan bisa sampai ke tujuan itu poin utama. Yang penting asikin aja sih perjalanannya. Yang namanya juga kita cari angin ya guys ya, bukan mau balapan atau sirkuit gitu. Ada duit lah ya kan. Kalau misalnya kalian ada duit, boleh kemana aja dan jangan lupa untuk istirahat. Karena istirahat dan minum air putih itu penting. Walaupun cuma sampai desa Tonggeng ya, itu kan udah perjalanan ya guys ya, cari angin ya kan. Itu kita bakalan lanjut lagi ke desa Tonggeng. Dan setelah ini nggak ada SPBU lagi, makanya kalau bensin kalian udah tipis, langsung aja isi bensinnya dan jangan lupa untuk istirahat. Karena di sana udah nggak ada lagi guys ya kan. Daripada nyorong kalian dari atas ke bawah kan capek ya kayaknya. Jangan kayak gua tadi, minyak tinggal 2 titik. Di mana tadi ya? Di Hill Park. Sibuk nyariin ATM karena gua belum ngambil duit gitu. Makanya kapok. Bagian ini tuh ciri khas banget teman-teman. Banyak pedagang mulai dari jual jeruk, jagung rebus, sampai kopi kampung. Rasanya kayak disapa sama warga setiap kali lewat di situ. Walaupun jalan mulai nanjak, tapi semangat kita malah makin naik.
Di sini kita lanjut lagi ya teman-teman. Kalau kalian lihat dari secara kejauhan, di sana tuh udah ada awan gelap yang menunggu kita teman-teman. Feeling aku nih ya, pasti bakalan hujan. Nah guys, aku barusan beli mantel nih, harganya 12 ribuan. Entah murah, entah mahal, yang penting gak kehujanan guys. Namanya juga nekat ya, pasti kelupaan bawa jas hujan. Oke guys, di sini aku mau informasikan kalau ke kanan ini arah merek Sidi Kalang. Tapi kita di sini bakalan ngambil arah lurus menuju air terjun Piso-Piso dan Danau Toba guys. Langsung aja kita tancap gas. Akhirnya teman-teman, kelihatan juga raksasa biru yang jadi legenda Danau Toba. Danau vulkanik terbesar di dunia terbentuk dari letusan super volcano ribuan tahun yang lalu teman-teman. Bayangin aja, satu letusan bisa nyipain danau sebesar ini. Tapi di balik keindahannya, ada kesan tenang yang bikin merinding. Kayak danau ini nyimpen ribuan cerita tentang asal-usul, tentang kehilangan, dan tentang waktu. Banyak orang datang ke sini buat healing. Tapi sebenarnya danau ini sendiri juga healing teman-teman. Dari masa lalunya yang kelam. Dan disinilah aku ngerasa capek touring pun langsung hilang teman-teman. Oke, kita bakalan lanjut dan lanjut terus ya ke depannya ya, sampai ke ujung Silalahi. Wah, lihatlah Wak, ini viewnya worth it banget anjir. Semua drama di bawah, dari angkot, bocor, sampai kehujanan, kebayar lunas di sini Wak. Asli kalian kalau nggak kesini sih, waduh sayang banget sih emang. Kita bakalan ke sana ya teman-teman. Cuman rame banget, gila, cucu. Ini ya, pemandangannya luar biasa bagusnya ya. Dan kalian bisa lihat sendiri. Nah, wush, gila cuy.
bagus banget kan? Anjir, gila. Kira kita sampai di sini, gila. Ya, itulah. Cuman palingan ya bagus-bagus aja sih. Cuman yang penting kita istirahat ya teman-teman ya. Jangan lupa istirahat, oke? Sambil melihat pemandangan yang bagus banget. Dan ke kirinya ini kuburan ya teman-teman, seperti biasa ya orang suku Karo ya pasti ini gini juga. Nah itu ada yang mancing juga cuy. Gila. Cakep gila. Bau mesinnya sampai ke sini guys, bau mesin motor itu V-Blue gila. Cakep banget. Solo touring hari ini kita cuma sampai Parhupu. Mungkin kita bakalan lanjut sampai ke ujung Silalahi teman-teman. Cuman masalahnya ya kita harus cari makan dulu ya. Gak bisa langsung lanjut aja gitu. Karena gue dari tadi tuh cuma makan roti. Nah, makan roti doang. Anjing banget cok. Cuman sayang banget ya teman-teman, kita nggak dapet warung makan tadi. Karena penuh banget. Dan ini aku mau ngasih tunjuk kalian, ini cakep banget guys viewnya. Nah ada kerbau cok, ada kerbau cok di sana ya. Ada tukang mancing lagi cuy, banyak tukang mancing di sini. Apa di sini pulau apa nih, vulkano. Ini kita lewat dari kayak kuburan gitu. Tapi kita assalamualaikum ya. Jangan lupa tetap adab nomor satu teman-teman. Ya ini ya, cakep banget sih. Ini cakep banget. Kita bakalan ke sana ya guys ya. Tuh. Wih deh, gila. Wih, licin. Nah, cakep. Gila coy, cakep banget sumpah. Hari ini solo traveling kita sampai di Parhupu ya. Mungkin ya kita bakalan lanjutin, tapi aku mau cari makan dulu ya teman-teman. Karena lapar banget coy, gila nih perut. Dan si Blue udah juga dia haus dan pengen istirahat karena udah aku cium kayak bau-bau apa ya gitu ya, bau-bau mesin terbakar gitu. Ya kita juga harus ya istirahat ya sama motor kita sendiri. Kasian coy, kasian. Nah, apa kita mau ke bawah situ ya? Dari sini tuh ke bawah, cuman naiknya kan susah. Motor gua nggak motor KLX atau JRF ya kan. Nah, masalahnya motor fiction, bannya pun nggak ban cangkul. Susah. Ya pokoknya kalian lihat sendiri, cakep coy. Di sana itu ada keramba ikan nila atau ikan mas ya, kita juga nggak tahu. Yang pastinya ikan nila pastinya ya. Oke, kita balik lagi ke atas teman-teman. Semoga motor kita nggak hilang si Blue. Lewat sini cok. Jangan kita lewat sana ya. Oke. Ini mantep banget cuy. Oke, capek coy, tangan lengan gak kuat. Tapi ya kita cuman ya syukurilah, alhamdulillah kita udah sampai sini ya teman-teman. Akhirnya setelah banyak drama, dan hari ini kita bakalan cari makan dulu sambil mencari pemandangan yang bagus lagi. Gue bakalan berhenti ya teman-teman, aku bakalan berhenti di tempat yang bagus, yang menurut aku bagus, dan kita bakalan menjelajah adventure. Gila, Matahari sekarang udah jadi adventure. Sedap. Itu juga ada motovlogger teman-teman. Yo, si Blue ini udah kemana aja? Ya kemana-mana aja. Cuman ban kita nih udah meleleh. Ya kita harus berhenti teman-teman, cari tempat makan. Ya gila, panas banget coy. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi ya. Sebelum si Blue ini kepanasan. Ya teman-teman, mari kita lanjutin dan cari tempat teduh yang memang tempat nyaman dan enak buat kita makan siang. Kita lanjut lagi ya. Let's go.
Oke teman-teman, kita hari ini sampai di tempat rumah makan dan ya sembari kita menunggu si Blue juga udah panas banget mesinnya. Dan hari ini kita bakalan menuju ke ujung Silalahi ya. Sebenarnya kita tadi cuma tujuannya sampai Hill Park doang ya kan. Tapi apa boleh buat, kalau misalnya boleh lanjut ya, kalau enggak ya kan langsung aja gitu. Kalau lanjut ya lanjut, kalau enggak gitu. Gue kirain di bawah apaan cowok, hampir aja HP gue masuk ke dalam ya kan. Nah ini aku juga bakalan makan siang dulu ya teman-temannya di rumah makan, karena di atas tadi kita nggak kedapatan warung makan teman-teman, itu rame semuanya. Dan ini aku juga kedapatannya ya lumayan sepi dan enak buat ngobrol sama kalian semua. Akhirnya Wak, kita makan siang juga sambil liatin orang mancing di pinggir danau. Rasanya kayak film indie tapi versi perut kenyang. Ya guys ya, ternyata banyak tukang mancing itu di daerah Silalahi atau Paropo. Ternyata ikannya tuh banyak banget dan ikannya tuh gede-gede dan lumayan bisa buat dimakan ya kan. Enak ya. Sembari kita menunggu si Blue itu dingin ya kan. Nah kita juga mendinginkan kepala karena panas banget di atas, gila coy. Karena minumnya tuh cuman di sampai checkpoint doang gitu, nggak yang minum tiap saat, enggak. Karena peralatan gue tuh cuman gini doang, pure hanya handset, earphone maksudnya buat dengerin lagu di jalan, dan power bank, dan ya ini buat nyimpan iPhone ya teman, biar lensanya tuh nggak rusak. Selanjutnya Wak, perjalanan terakhir kita menuju Silalahi Sambungan. Jalanannya mulai sepi, tapi pemandangannya makin gila Wak. Rasanya kayak motor ini tahu bentar lagi kita bakal nyentuh ujung perjalanan. Oke, hari ini kita udah sampai di Silalahi Sambungan. Dan ternyata kita nggak sampai ke ujung Silalahi ya teman-teman, cuman sampai di Silalahi Sambungan aja karena cuacanya tidak mendukung teman-teman. Dan kita akhiri perjalanan solo traveling kita hari ini, dan semoga minggu depan atau minggu depannya lagi kita bisa ke ujung Silalahi dan bisa lihat view-view yang bagus dan pemandangan yang bagus di Danau Toba khususnya ya teman-teman ya. Kalau kalian takut, masih takut dan buat solo traveling sendirian gitu, nggak usah takut bre, main aja, tancap gas dan nggak usah takut buat sendirian gitu. Oke, kita coba turun ke bawah. Ada kapal besar mas. Tangganya kecil-kecil tapi lumayan agak licin ya, hati-hati. Ini sepatunya kalau nggak karat kayak aku gini pakai set sih. Yang penting kalian jangan lompat aja sih, ini kita nggak tahu kedalamannya berapa. Oke, habis next kita setelah itu lanjut pulang teman-teman dari bawah ya. Dan disinilah semua berakhir teman-teman. Perjalanan panjang dari Medan ke Silalahi penuh drama, ketawa, dan sedikit panik. Tapi semua itu bagian dari cerita. Touring itu bukan soal cepat sampai, tapi soal gimana kalian ngerasain setiap tikungan, setiap nafas, setiap kejutan.
Jadi, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Gas terus tapi jangan lupa nikmatin tiap detiknya teman-teman. Dan ini dia guys, the real payoff sunset di Danau Toba. Indah banget kan? See you on the next trip. Bye-bye.